Dia kembali memutuskan untuk menggapai handphone yang ada di atas bufet atau di atas meja di pojokan kamar tersebut. Langkah ketiga dilempar oleh Mbak Rara. Langkah ketiga ini Mbak Rara menyentuh sesuatu. Ujung jarinya seperti menyentuh kaki seseorang. Mbak Rara merasakan ujung jempolnya itu terasa sangat dingin sekali. Serasa seperti menyentuh bagian kaki dari seseorang. Tapi kaki siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini kembali satu kisah kiriman dari sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri. Berbeda dari kisah-kisah yang saya bawakan sebelumnya. Kisah yang akan saya ceritakan di video kali ini, saya katakan ini merupakan salah satu kisah yang dikirimkan oleh sahabat misteri. Merupakan kisah yang sangat mencekam sekali. Kejadian-kejadian horor yang mereka alami di kisah ini bikin saya takut untuk menceritakan kisah ini. Tapi untuk sahabat sebuah kisah misteri spesial, kisah ini saya bawakan di lokasi yang spesial juga. Di tempat yang cukup bikin bulu teguk merinding. Di malam Jumat, sekarang sudah hampir masuk di jam 12 malam, saya take menceritakan kisah misteri di tempat ini. Dengan harapan suasana yang ada di sini dapat mendukung pembawaan saya dalam menyampaikan kisah ini. Kisah spesial yang dibagikan sahabat misteri. 3 orang sahabat di tahun 2015 yang lalu berencana liburan ke Anyer dengan harapan mereka dapat melepas penat dari rutinitas pekerjaannya. Namun, liburan kali ini bukan membuat mereka senang, bukan dapat melepas penat yang mereka rasakan. Kejadian mengerikan ketika mereka liburan ke Anyer membuat Mbak Suci yang mengirimkan kisah ini dan kedua orang sahabatnya sampai hari ini takut untuk mematikan lampu di malam hari. Kisah apa yang ingin dibagikan oleh Mbak Suci? Kisah mengerikan yang akan dibagikan oleh Mbak Suci. Untuk sahabat semua, spesial. Malam ini akan saya bawakan teror arwah perempuan di Villa Anyer. Kisahnya seperti apa? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Dari kiriman email yang masuk ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com, Mbak Suci sahabat misteri yang menuliskan kisah ini menceritakan pengalaman misteri yang beliau alami di tahun 2015 yang lalu, yang mana perjalanan yang Mbak Suci lakukan di tahun 2015 awalnya di sini. Beliau dan kedua orang rekannya, sahabat baik dari Mbak Suci yang bernama Mbak Tia dan Mbak Rara, mereka niatnya ingin liburan ke Anyer. Namun, liburan ke Anyer yang mereka lakukan di Januari tahun 2015 yang lalu berakhir mencekam. Mbak Suci, Mbak Rara, dan Mbak Tia. Mereka bertiga ini adalah sahabat semenjak dari SMA. Mereka sudah menganggap persahabatan mereka ini sudah lebih dari teman, layaknya sudah seperti saudara kandung sendiri. Memang ketika kuliah, Mbak Rara, Mbak Tia, Mbak Suci, mereka tidak di satu universitas.
Mereka bertiga ini kuliahnya misa-misa mengambil jurusan masing-masing. Dan di tahun 2015, Mbak Rara, Mbak Tia, Mbak Suci, mereka bertiga sudah menjadi wanita karir yang cukup sukses dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mbak Tia bekerja di salah satu kantor notaris yang ternama di Jakarta, sedangkan Mbak Rara, beliau menjadi salah satu teller dari salah satu bank yang ada di Jakarta, sedangkan Mbak Suci sendiri. Mbak Suci di sini sukses dengan jalannya sendiri. Beliau menjadi seorang wirausaha. Dengan apa yang telah mereka raih, ketiga orang sahabat ini mereka memiliki jadwal tahunan, rutinitas setiap tahun mereka lakukan, yaitu untuk liburan sama-sama, yang mana di tahun 2014 mereka bertiga sudah merencanakan akhir tahun nanti. Setuju nggak? Pas malam pergantian tahun kita ngumpul bertiga di suatu tempat, kita liburan. Awalnya di sini mereka sepakat, namun karena rutinitas yang mereka lakukan, kesibukan dari pekerjaan masing-masing, jadwal liburan di malam pergantian tahun 2014 menuju ke tahun 2015 di sini batal. Dan liburan yang batal ini mereka reschedule, akhirnya di bulan Januari di tahun 2015 lah mereka baru mendapatkan waktu yang tepat untuk liburan. Setelah waktu untuk liburan sudah mereka dapat, tanggal sudah ditentukan. Sekarang tinggal tujuan. Kira-kira tahun ini kita mau liburan kemana? Di sini Mbak Suci mengatakan kepada dua sahabatnya, Anyer, setuju nggak kalau kita liburan ke Anyer? Kok Anyer sih? Jawab dari Mbak Rara. Iya Ra, gue belum pernah ke Anyer. Gue dengar cerita dari temen-temen katanya Anyer tuh enak buat liburan. Setuju nggak? Kalau liburan tahun ini kita habiskan waktu berlibur di Anyer. Mbak Rara, Mbak Suci, dan Mbak Tia. Di sini mereka sepakat untuk liburan di Januari tahun 2015 melakukan perjalanan liburan ke Anyer. Setelah tujuan wisata sudah mereka dapat, sekarang mereka tinggal membicarakan di mana nanti kita akan nginep. Di sini lagi-lagi Mbak Rara mengatakan kepada Mbak Suci dan Mbak Tia, kalau ke Anyer, kalau kita nginep di hotel, nggak seru. Sekalian lah, kalau kita liburan ke Anyer, kita sewa villa. Nah, pilihan ini diberikan oleh Mbak Rara karena beliau sudah sering liburan ke Anyer. Mbak Suci di sini nggak tahu, dia menyerahkan lah sama si Mbak Rara, begitu juga sama Mbak Tia. Ya udah Ra, kamu kan yang sering ke Anyer, kamulah mau nginep di hotel atau di villa, ya terserahlah, kami ikut aja. Mereka pun akhirnya di sini sepakat menentukan di Anyer nanti mereka akan menyewa sebuah villa. Mendengar kata villa, ekspektasi dari Mbak Suci di sini sudah sangat senang sekali. Dia sudah bisa menggambarkan kegilaan-kegilaan yang akan mereka lakukan di villa itu. Karena mereka ini jarang sekali sudah berkumpul, nginep sama-sama tuh udah jarang sekali. Yang ada di pikiran Mbak Suci ini pastilah di malam pertama ketika sampai di villa tersebut, kita bakal begadang, cerita-cerita sampai pagi. Itu yang ada di bayangan Mbak Suci. Dan urusan sewa menyewa villa di sini diserahkan kepada si Mbak Rara. Beberapa hari sebelum mereka berangkat ke Anyer, Mbak Rara di sini mengirimkan beberapa foto villa untuk dipilih sama si Mbak Suci, untuk dipilih sama si Mbak Tia. Beberapa hari sebelum hari keberangkatan mereka menuju ke Anyer untuk liburan, Mbak Rara di sini memberi informasi kalau villa sudah didapat, villa sudah disewa, dan villa yang mereka sewa ini nggak main-main. Villa yang besar, villa yang boleh dikatakan menengah ke atas. Lumayan mahal lah harga sewa villa tersebut. Tapi spesial untuk liburan di tahun 2015, biaya sewa villa itu dibayar oleh Mbak Rara seorang diri. Dia yang menjamin. Mbak Suci dan Mbak Tia di sini mereka mempersiapkanlah segala kebutuhan untuk mereka berangkat nanti. Yang mana jarak dari ibu kota Jakarta menuju ke Anyer ini jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka juga di perjalanan tidak mempersiapkan hal-hal yang ribet, tidak. Mereka berpikir palingan kalau berangkat pagi
siang paling udah sampai ke Anyer. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang dipersiapkan oleh wanita-wanita ini kebutuhan pribadi mereka, dan untuk logistik makanan yang akan disiapkan untuk dimakan di villa itu mereka lebih memutuskan nantilah sesampainya di Anyer. Kalau nggak pas di jalan nanti kita mampir baru kita belanja. Kalau disiapin sekarang aku bingung, Mbak Suci bilang. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi-pagi sekali di sini Mbak Tia sudah menjemput Mbak Suci dengan mobilnya. Mbak Suci berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Mbak Rara. Ketika sesampainya di rumah Mbak Rara, Mbak Suci ini merasa kalau perlengkapan yang sudah disiapkan sedari malam oleh Mbak Suci ini rasanya udah lengkap, udah ditaruh di satu tempat. Tapi setibanya di rumah Mbak Rara, ketika Mbak Suci tengah membereskan bagasi mobil dari Mbak Tia, barang-barang yang dibawa Mbak Suci ini disusun rapi karena barang-barang dari Mbak Rara kan mau naik juga ke bagasi. Mbak Suci merasa kalau barang yang dibawanya ini ada yang kurang, kayak ada yang tinggal. Tapi apa ya? Mbak Suci lupa, dan Mbak Suci di sini menelpon ibunya bertanya, "Assalamualaikum Bu, Bu, barang-barang Suci yang disiapin untuk dibawa ke Anyer ada yang ketinggalan nggak di rumah?" Ibunya Mbak Suci mengatakan, "Ada, satu tas ransel kamu ketinggalan. Kenapa nggak kamu bawa, Nak?" Itulah Bu, dari tadi Suci merasa kok barang-barangku ada yang kurang. Mbak Suci di sini berniat untuk kembali menyusul barangnya yang tinggal, tapi karena situasi lalu lintas di Jakarta tidak memungkinkan untuk Mbak Suci ini balik lagi ke rumahnya. Dari rumah Mbak Rara menuju ke rumah Mbak Suci cuman sekedar untuk menjemput barang yang tinggal, ini tidak mungkin. Jarak dari rumah Mbak Rara untuk kembali ke rumah Mbak Suci ini jaraknya lumayan jauh, dan akhirnya Mbak Suci pun di sini memutuskan ya udah biarin tinggal, nanti pas belanja untuk makanan bisa nanti aku beli. Toh juga yang tinggal itu tas yang isinya perlengkapan mandi, tapi di situ ada mukenahku loh. Mbak Suci mengatakan kepada Mbak Tia dan Mbak Rara. Mbak Rara pun di sini ya udah, kalau mukenah kamu bawa mukenahku aja lah, daripada nanti kamu harus beli, sayang, kamu pakai mukenahku aja. Di pagi Jumat, kurang lebih sekitar jam 10 pagi, 3 sahabat ini sudah berkumpul. Mereka memulai perjalanan dari rumah Mbak Rara dengan sebuah mobil pribadi yang dimiliki oleh Mbak Tia. Mbak Tia mengendarai mobil itu sendiri dari Jakarta menuju ke Anyer. Di jam 10 pagi, mereka melakukan perjalanan kurang lebih sekitar jam 2, masuk di jam setengah 3 siang. Mereka sudah sampai ke lokasi tujuan. Tapi di sini Mbak Suci menuliskan di dalam ceritanya, di perjalanan dari Jakarta menuju ke Anyer ada yang lucu. Mbak Suci yang masih belum terima kalau barangnya ada yang ketinggalan sepanjang jalan. Dia ngomel-ngomel, dia ngoceh-ngoceh sendiri, seperti kesal sekali, seperti di dalam hatinya ini ada unek-unek besar sekali. Dan ocehan dari si Mbak Suci ini menjadi olok-olokan dari dua sahabatnya. Mbak Tia, Mbak Rara mengatakan, "Ya udahlah, Ci. Tadi kamu kan udah kamu ikhlasin. Ya udah. Sekarang ngapa kamu ngomel-ngomel? Kamu bilang barang-barang yang ketinggalan itu isinya perlengkapan mandi, handuk, sama mukena. Mukena kan tadi udah aku pinjemin. Handuk, perlengkapan mandi, nanti sekalian kita beli. Sekalian kita beli perlengkapan makanan. Bukannya kayak gitu, Ra. Aku tuh sudah mempersiapkan segalanya itu dari sore. Sampai malam aku cek lagi. Siapa yang nggak dongkol? Ketika mau pergi tinggal bawa aja, kok malah ketinggalan." Mbak Tia yang sambil mengendarai mobil di sini tertawa terbahak-bahak. Ci, kamu itu kebanyakan mikirin kerjaan. Jadi umur kamu tuh selisih jauh sekarang sama kita. Kamu udah pikun. Itulah ya humor dari sahabat-sahabat Mbak Suci yang meledek Mbak Suci yang masih belum terima kalau barang yang sudah disiapkannya harus tertinggal. Ocehan-ocehan dari Mbak Suci. Ini sebenarnya memang rasanya itu beda, Mbak Suci katakan. Dari kekesalan barang yang tertinggal itu beda. Tapi
Mbak Suci pada saat itu tidak menyadari kekesalan, ocehan-ocehan yang keluar dari mulutnya akan menjadi sebuah petanda. Petanda yang mencekam di liburan yang mereka lakukan pada saat itu. Sebelum mereka sampai ke Anyer, mereka menyempatkan mampir ke salah satu minimarket yang ada di sana untuk belanja perlengkapan makanan yang akan mereka bawa ke villa nanti. Karena Mbak Rara mengatakan lokasi villa yang disewa oleh Mbak Rara ini memang agak sedikit terpencil. Mendingan kalian belilah makanan, cemilan yang kalian suka daripada nanti kita kebingungan di sana mau belanja di mana. Toh juga kita kan nggak mikirin makanan aja. Kita kan kesini mau liburan, mau senang-senang. Jadi kita lengkapin dulu semua kebutuhan yang kita butuhkan. Nanti kita nggak kepikiran lagi harus beli makanan di mana, harus nyari di mana. Kita fokus senang-senang. Itu yang dikatakan oleh Mbak Rara. Mereka mampir ke minimarket, semua kebutuhan yang mereka perlukan sudah dibeli termasuk si Mbak Suci. Perlengkapan mandi yang ketinggalan, handuk yang ketinggalan dibeli juga oleh Mbak Suci dan mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi villa yang sudah disewa oleh Mbak Rara. Anyer memang terkenal dengan destinasi wisata pantai. Panorama alam yang disajikan di Anyer memang sangat luar biasa sekali. Ini membuat Mbak Suci yang belum pernah ke sana merasa semangatnya semakin menggebu-gebu ketika beliau sudah memasuki wilayah Anyer. Tak henti-hentinya, kedua bola mata Mbak Suci menatap keluar jendela mobil, memperhatikan setiap sudut dari wilayah yang baru beliau masuki. Sampailah di sini Mbak Suci memperhatikan jalan yang dilalui oleh Mbak Suci, Mbak Rara dan Mbak Tia dengan mobil yang dikendarai oleh Mbak Rara. Di sini masuk ke tengah pedesaan, ke wilayah yang agak sedikit terpencil. Mbak Rara mengatakan, disinilah lokasi villa yang aku sewa. Villa yang berdiri di atas tanah yang sangat subur sekali, di atas tanah yang cukup luas, ditambah lagi panorama alam sekitar yang sangat menyejukkan hati membuat Mbak Rara, Mbak Tia, Mbak Suci di sini sangat bersyukur sekali mereka dapat liburan di tempat itu. Setibanya di gerbang villa, seorang wanita parubaya sudah menanti mereka. Seorang wanita parubaya yang bernama Maito. Beliau adalah orang yang merawat villa tersebut, yang memegang kunci villa yang akan ditempati mereka 2 malam yang akan datang. Maito menyambut ketiga anak perempuan ini dengan senyuman yang sangat ramah sekali. Maito pun memperkenalkan diri. Aku panggil saja Maito, nak. Aku yang merawat villa ini. Nih, kuncinya. Tapi sebelum aku tinggal, baiknya aku ajak keliling-keliling dulu biar kalian fasih dengan lingkungan yang ada di villa ini. Maito pun membukakan pintu pagar. Mobil yang dikendarai Mbak Tia masuk ke dalam pagar pas berhenti di pekarangan villa tersebut. Maito di sini membuka pintu depan, membuka semua jendela yang ada di villa tersebut. Maito mengajak Mbak Rara, Mbak Tia, Mbak Suci untuk berkeliling melihat setiap sudut dari villa tersebut. Di villa yang bangunannya tidak terlalu besar namun berdiri di tanah yang cukup luas, ini hanya memiliki 3 kamar. Terlihat dari luar, villa tersebut berdiri dengan kokoh, terawat, rapi, bersih. Ditambah lagi ketika mereka masuk ke dalam, perabotan-perabotan yang ada di dalam villa terlihat kalau itu bukan barang yang murah. Kalau itu adalah barang-barang yang berkualitas semua. Maito pun mengajak Mbak Suci, Mbak Tia, Mbak Rara berkeliling. Ini kamar utamanya di depan. Ukuran kamarnya lebih luas dari 2 kamar yang ada di belakang. Nih, kamar yang kedua, ini kamar yang ketiga. Nah, kamar mandinya memang terletak di paling belakang. Maito mengatakan, kamar mandi ini airnya itu penampungan ada di atas. Kalian jangan takut kalau airnya bakal kering. Nah,
Setelah Mak Ito ini menjelaskan, mengajak mereka berkeliling melihat suasana villa, Mak Ito mengatakan, "Nak, kalian cuma bertiga saja. Perempuan-perempuan semua lagi. Nggak ada teman laki-laki kalian yang nemenin ke sini." Mereka pun menjawab, "Enggak, Mak. Kami liburan yo, memang bertiga aja. Kemana-mana kami liburan memang bertiga." "Memangnya kenapa, Mak?" Enggak apa-apa. Mak cuma nanya aja. Biasanya kan anak-anak perempuan kalau liburan itu pasti ada teman laki-laki yang menemani. Awalnya di sini Mbak Suci berpikir mungkin Mak Ito ini takut kalau mereka bertiga ini akan melakukan hal-hal yang nggak senonoh lah ya kalau ditemani oleh teman laki-laki. Mak Ito cuma sekedar ingin memastikan kalau tidak ada teman laki-laki dari mereka bertiga yang ikut menginap di villa tersebut. Awalnya itu pemikiran Mbak Suci, Mbak Rara, dan Mbak Tia. Sebelum Mak Ito berpamitan pulang, meninggalkan villa tersebut, meninggalkan mereka bertiga di dalam villa tersebut, Mak Ito di sini menawarkan kepada mereka bertiga, "Nak, kalau nanti ada sesuatu, ada butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan yo, langsung aja ke rumah Mak Ito. Rumah Mak ndak jauh kok dari sini. Kalian ikutin arah keluar dari villa ini, nanti ketemu pertigaan, belok ke kiri. 3 rumah dari persimpangan 3 itu. Nah, rumah yang ketiga itu ada gubuk tua yang berdiri di sana. Itulah tempat Mak Ito tinggal." Mereka pun di sini mengucapkan terima kasih karena Mak Ito di sini terlihat orangnya sangat ramah sekali. Baru kenal beberapa jam dengan mereka bertiga, Mak Ito sudah menawarkan untuk mengajak Suci, Tia, Rara untuk ke rumahnya, menawarkan sebuah kebaikan. Mereka di sini mengucapkan terima kasih dan, "Iya, Mak, nanti kalau kami butuh apa-apa, kami akan datang ke rumah Mak Ito." Mak Ito pun di sini berpamitan untuk pulang. Sore hari sudah datang. Tidak ada rencana jalan-jalan pada hari itu. Mereka pengen istirahat full. Besok baru kita jalan-jalan. Malam ini kita ngerumpi. Malam ini kita ngobrol-ngobrol. Aku tuh kangen sekali sama kalian. Itu yang diucapkan oleh Tia kepada kedua orang sahabatnya. Mbak Rara pun di sini mengiyakan. "Ayo, aku juga banyak cerita nih yang ingin aku ceritain sama kalian." Mbak Suci menjawab, "Nggak lain lah. Pasti kamu mau nyeritain cowok. Pasti." Mbak Rara pun di sini tertawa sambil merangkul Mbak Suci. Itulah gambaran kedekatan antara Mbak Rara, Mbak Suci, dan Mbak Tia. Mereka sangat akrab sekali. Senja di hari Jumat bulan Januari tahun 2015 kini telah berganti malam. Perlahan gelap mulai menutupi wilayah tersebut. Suasana yang ada di villa tersebut ditambah dengan gelapnya malam. Di sini menjadi sangat sunyi sekali. Jauh dari kata bising, jauh dari kata hiruk pikuk tetangga yang ada di sekitar. Apa yang dikatakan oleh Mbak Rara memang tepat. Villa yang disewanya memang cocok untuk liburan. 1 tahun kepenatan rutinitas yang mereka lakukan pada malam itu terasa perlahan demi perlahan dapat terlepas dari pundak mereka. Ditambah lagi, di sini mereka tidak henti-hentinya bercengkrama, menceritakan apa yang mereka lakukan 1 tahun belakangan ini saling bergantian. Ketika Mbak Suci bercerita, Mbak Rara, Mbak Tia sebagai pendengar, dan sebaliknya seterusnya seperti itu, tidak terasa. Di sini waktu sudah menunjukkan jam 7:30 malam. Sampai-sampai sore itu mereka tidak menunaikan ibadah sholat maghrib. Saking asiknya ngobrol, tahu-tahu azan Isya sudah datang. Ketika azan Isya berkumandang, Mbak Suci di sini langsung berdiri. Astagfirullahaladzim, Ra, ya, ini azan maghrib apa azan Isya? Mereka di sini langsung melihat jam dan ternyata maghrib sudah jauh sekali lewatnya. Mereka bertiga di sini pun berdiri dari tempat duduknya.
duduk di bagian ruang tengah yang ada di villa tersebut. Mereka masuklah ke dalam kamar utama yang mereka gunakan untuk menginap di villa tersebut. Di villa tersebut memang ada 3 kamar, tapi ya mereka kan cuman bertiga, cewek semua, nggak mungkin lah mereka nempatin kamar satu-satu. Mereka di sini memutuskan, yaudahlah kita satu kamar aja lah. Kita kan mau rumpi sampai pagi. Jadi 2 kamar yang ada di villa tersebut sama sekali tidak mereka buka, sama sekali tidak mereka masuki. Mereka berkumpul di kamar utama, dan di dalam kamar utama setelah mereka beranjak dari ruang tengah, mereka baru sadar, kita nih belum ada yang mandi loh. Mereka pun di sini rebutan mau mandi karena kamar mandi yang ada di villa itu kan cuma 1. Mereka rebutan, berlari mereka masuk ke kamar utama, rebutan mau ngambil anduk. Siapa yang dapat anduk duluan, dialah yang mandi pertama kali. Pada saat itu Mbak Suci lah yang pertama dapat meraih anduk yang ada di atas tempat tidur. Ketika Mbak Suci sudah memegang anduk, Mbak Tia di sini mengalah. Ya udah Ci, kamulah duluan mandi. Aku dari tadi tuh belum ngabarin cowokku kalau aku sudah sampai di Anyer. Aku mau nelpon dulu. Mbak Tia pun keluar dari kamar dengan ponselnya menuju kembali ke ruang utama. Sedangkan Mbak Rara, ya udah kamu mandilah duluan. Aku mau rebahan dulu sambil baca novel. Yang mana Mbak Rara ini memang gemar sekali membaca novel. Kemana Mbak Rara pergi pasti ada novel yang dibawanya. Di jam setengah 8 malam pada malam itu, Mbak Suci, Mbak Rara, Mbak Tia mereka terpisah berada di 3 ruangan yang berbeda. Mbak Suci sedang berjalan menuju kamar mandi. Mbak Tia sedang asik teleponan dengan kekasihnya di ruang utama, sedangkan Mbak Rara sedang asik rebahan sambil membaca novel. Sebelum saya menceritakan di bagian ini, saya ingin menegaskan kepada sahabat-sahabat semua, disinilah awal mula teror yang mereka bertiga alami. Gunakan headset agar dapat seksama mendengar teror-teror yang mereka alami, dan mohon sahabat-sahabat perhatikan kejadian yang mereka bertiga alami ini terjadi bersamaan. 3 orang mengalami satu peristiwa misteri gangguan dari makhluk halus di waktu yang sama di 3 tempat yang berbeda, dan 3 orang yang merasakannya. Karena peristiwa yang dialami oleh Mbak Rara, Tia, dan Mbak Suci di tahun 2015 itu membuat sampai hari ini di tahun 2020 mereka bertiga sama sekali tidak berani mematikan lampu di malam hari. Ketakutan yang melekat dari tahun 2015 sampai detik ini. Sahabat-sahabat bisa membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan saya ceritakan. Mbak Suci keluar dari kamar utama membawa handuk, membawa perlengkapan mandi, berjalan menuju kamar mandi yang letaknya di bagian belakang villa tersebut. Terdengar jelas suara Mbak Tia yang asik ngobrol dengan kekasihnya. Namun Mbak Rara yang rebahan di kamar sambil baca novel ini sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dari dalam kamar mandi hanya suara Mbak Tia saja yang dapat didengar oleh Mbak Suci, karena lingkungan yang ada di villa tersebut sangat sunyi sekali. Jarak dari ruang tengah ke kamar mandi ini lumayan jauh sahabat-sahabat, tapi suara Mbak Tia terdengar sangat jelas sekali. Mungkin itu dapat menggambarkan betapa sunyinya villa tersebut. Malam itu Mbak Suci lah orang yang pertama mandi menggunakan kamar mandi yang ada di villa tersebut. Sebelum beliau masuk ke kamar mandi, Mbak Suci di sini menyalakan kontak lampunya dulu, karena kontak lampunya itu ada di luar, di dinding luar dekat pintu masuk. Setelah kontak lampu dinyalakan, lampunya menyala, barulah Mbak Suci masuk ke dalam kamar mandi. Sedikit gambaran kamar mandi di villa tersebut ingin digambarkan oleh Mbak Suci. Ukuran kamar mandinya lumayan besar, dengan bak yang ukurannya lumayan besar. Di samping bak itu ada kloset. Di atas kloset itu ada kaca untuk ventilasi.
sirkulasi udara dari dalam kamar mandi untuk keluar. Nah, kamar mandi yang ada di villa tersebut ini dilengkapi juga dengan shower. Mbak Suci di sini langsunglah menyalakan shower. Mbak Suci mulai menanggalkan pakaiannya. Beliau mulai mandi. Ketika shower di dalam kamar mandi sudah dinyalakan, gemericik suara air yang keluar dari shower tersebut ini menutupi suara Mbak Tia yang sedang telepon-teleponan dengan kekasihnya. Sudah tidak terdengar lagi suara si Tia yang ada di ruang tengah. Itu yang dituliskan oleh Mbak Suci. Mbak Suci pun mulai membasahi sedikit demi sedikit bagian tubuhnya dengan air yang keluar dari shower kamar mandi tersebut. Ketika Mbak Suci baru menuangkan sabun ke badannya, seketika lampu yang ada di kamar mandi tersebut mati. Suasana seketika langsung gelap. Awalnya Mbak Suci berpikir mungkin ada yang iseng mematikan lampu kamar mandiku, atau lampu kamar mandi ini konslet. Belum terfikir kalau lampu yang mati ini merupakan pemadaman global. Seluruh villa itu sudah mati lampu. Mbak Suci yang ada di dalam kamar mandi dengan suasana yang seketika menjadi gelap sempat terkejut dan takut. Awalnya beliau berpikir, ini pasti ada yang iseng nih. Kalau nggak Rara, pasti Tia nih yang sengaja mematikan lampu kamar mandi. Karena saklar lampu kamar mandi itu kan di luar. Bisa saja kalau ada yang mau iseng mematikannya. Tapi apa yang dipikirkan oleh Mbak Suci di sini ternyata salah. Seluruh lampu yang ada di villa tersebut mati. Mbak Rara yang ada di dalam kamar juga merasakan gelapnya mati lampu. Mbak Tia yang berada di ruang tengah, yang tengah asik teleponan dengan pacarnya, juga merasakan gelapnya mati lampu. Sekali lagi di sini saya tegaskan untuk sahabat-sahabat dengan seksama mendengar teror-teror yang dialami 3 orang sahabat ini, karena teror yang mereka alami ini kejadiannya bersamaan. Dalam kondisi gelap di dalam kamar mandi, Mbak Suci yang sedikit ketakutan dari pengakuannya mencoba untuk memanggil kedua orang sahabatnya yang berada di luar kamar mandi. Ya, Tia. Tapi tidak ada jawaban. Mbak Suci pun kembali memanggil nama Rara. Rara, lampu mati nih. Tolongin dong, anterin senter. Gelap, aku belum selesai mandi nih. Aku takut. Ra. Tapi teriakan dari dalam kamar mandi, suara dari si Mbak Suci ini tidak direspon oleh kedua orang sahabatnya, Tia dan Rara. Ternyata menurut pengakuan dari Tia, menurut pengakuan dari Rara, yang mana mereka berada di tempat yang berbeda. Pada saat itu Rara di dalam kamar, Tia berada di ruang utama ketika lampu mati. Bertepatan dengan teriakan yang dipanggil oleh Mbak Suci yang dari dalam kamar mandi ini, mereka berdua mengalami sebuah kejadian yang sangat menakutkan sekali. Di waktu yang sama, bersamaan, teror itu mereka alami. Menurut pengakuan dari Mbak Rara, ketika lampu mati, beliau mengalami kejadian yang sangat menakutkan sekali. Beliau yang berada di dalam kamar sebelum lampu mati, Mbak Rara ini sedang asik, rebahan sambil baca novel, menikmati bacaan yang dibacanya. Seketika lampu mati. Ketika lampu mati, otomatis di sini timbullah rasa panik di dalam diri Mbak Rara. Beliau mencoba untuk bangun dari tidurnya, mencoba untuk berdiri, mencoba untuk berjalan di gelapnya suasana kamar pada malam itu untuk menggapai meja atau buffet yang ada di kamar tersebut. Di atas buffet tersebut, Mbak Rara ini meletakkan handphonenya. Dengan handphone yang akan diambil oleh Mbak Rara ini, cahaya dari handphone tersebutlah yang akan dibawa atau menjadi sumber penerangan Mbak Rara mau keluar nyamperin Mbak Tia yang ada di ruang utama. Mbak Rara yang posisinya sekarang sudah bangun dari tempat tidurnya. Beliau berdiri
pas di samping tempat tidur, mencoba untuk mencari arah di gelapnya kamar pada malam itu, di mana kira-kira letak bufet tempat aku naruh handphone. Seingatku, dari tempatku berdiri ini, itu serong sedikit ke kanan, mentok, disitulah di bagian pojok kamar bufet atau lemari itu berada. Mbak Rara pun mencoba memberanikan diri berjalan dengan suasana kamar yang gelap gulita. Mbak Rara yang takut kalau dia akan nabrak lemari, nabrak perabot-perabotan yang ada di kamar karena nggak kelihatan sama sekali. Mbak Rara di sini memiliki trik atau siasat untuk melangkah maju ke depan mencari arah di mana letak meja tempat beliau menaruh handphone dengan cara langkahnya agak sedikit dilempar. Kakinya itu agak sedikit diayun jauh, tapi dengan pelan-pelan. Sekiranya nanti di depannya itu ada meja, ada lemari, atau ada benda-benda lain, otomatis ujung jari kaki Mbak Rara ini dapat merasakan. Dia nggak bakal nabrak. Itulah trik yang digunakan Mbak Rara untuk berjalan di gelapnya kamar pada malam itu. Langkah pertama diayunkan oleh Mbak Rara. Dia mengayunkan kaki kanannya, ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun melangkah. Ayunan kaki kedua pun dilemparkan oleh Mbak Rara. Beliau juga tidak mendapati ada benda-benda yang berada di depannya. Beliau pun melangkah untuk yang kedua kalinya. Namun, sebelum Mbak Rara ini melemparkan kakinya untuk melangkah yang ketiga, dia seperti mendengar ada suara pintu yang terbuka. Tapi bukaan pintu itu kecil. Dari suara tarikan gagang pintu itu cuma terdengar tek. Rara mencoba untuk melihat ke arah sumber suara yang dia dengar. Dia beranggapan kalau suara yang barusan didengarnya adalah suara pintu yang terbuka. Kok tapi kalau pintu kebuka, masa iya? Nggak ada sinar yang masuk dari luar. Apakah di luar sama gelapnya dengan kamar pada malam itu? Karena jarak pintu itu lumayan jauh, Mbak Rara pun nggak berani berjalan dengan mengabal atau di dalam gelapnya kamar pada saat itu, nggak berani berjalan menuju arah pintu. Dia kembali memutuskan untuk menggapai handphone yang ada di atas bufet atau di atas meja di pojokan kamar tersebut. Langkah ketiga dilempar oleh Mbak Rara. Langkah ketiga ini Mbak Rara menyentuh sesuatu. Ujung jarinya seperti menyentuh kaki seseorang. Mbak Rara merasakan ujung jempolnya itu terasa sangat dingin sekali. Serasa seperti menyentuh bagian kaki dari seseorang. Tapi kaki siapa? Beliau sadar di hadapannya ada sesuatu yang berdiri. Tapi Mbak Rara ini belum dapat menggambarkan siapa, apa yang berdiri di hadapannya. Karena yang terasa itu cuma sedikit, seperti menyentuh bagian kaki seseorang. Beliau berpikir, mungkin gak ya kalau Suci yang masuk ke dalam kamar. Tapi mustahil kalau Suci masuk ke dalam kamar ini. Kok hening sekali, senyap sekali, gak ada suaranya. Aku panggil pun juga tadi gak nyaut. Jadi siapa? Tapi Mbak Rara di sini mengabaikan perasaan yang sudah membuat nyali dari Mbak Rara ini semakin ciut. Ditambah lagi tiupan angin yang cukup kencang pada malam itu menggerakkan ranting-ranting yang ada di luar, menyabet bagian genteng dari villa tersebut, menimbulkan suara yang cukup mengerikan ketika kita berada di ruangan yang gelap. Seakan-akan di luar itu ada orang. Itu yang digambarkan oleh Mbak Rara. Beliau pun di sini pingin cepat-cepat untuk sampai ke bufet tempat beliau menaruh handphone, biar Mbak Rara ini bisa melihat
keadaan di sekitarnya saat itu. Dengan rasa takut yang sudah ada di dalam hatinya, Mbak Rara sekarang tergesa-gesa untuk segera mencapai handphone yang ada di bupet di atas meja yang ada di pojokan kamar. Selain kaki dilemparnya agak jauh untuk mencari ada nggak barang-barang yang di hadapannya, ya, barang-barang yang menghambat jalannya. Mbak Rara pun kini menggapai tangannya, ya, ke kiri ke kanan untuk merasakan sambil beliau berjalan, ya, sambil meraba, dan disitulah sesuatu yang sangat mengerikan dirasakan oleh Mbak Rara ketika tangan kanannya dilempar ke arah depan. Mbak Rara di sini disambut oleh sebuah tangan. Bagian siku tangan kiri Mbak Rara ditangkap oleh tangan. Yang dirasakan Mbak Rara, tangan itu mencengkam sedikit kencang dengan rasa dingin yang sangat dingin sekali. Dingin yang dirasakan Mbak Rara dari tangan itu membuat seluruh bagian roma yang ada di tubuh Mbak Rara, bulu roma yang ada di tubuh Mbak Rara ini seketika berdiri. Tangan yang memegang siku perlahan menarik ke bawah, terus ke bawah sampai ke pergelangan tangan. Sosok tangan misterius itu seolah-olah menuntun tangan kiri Mbak Rara untuk sampai ke bufet tempat beliau menaruh handphone. Mbak Rara mengikuti tuntunan dari tangan misterius ini. Tangannya terus ditarik. Mbak Rara mengikuti arah tangan yang menariknya ini sampailah Mbak Rara menyentuh bagian dari lemari tersebut. Dengkulnya menabrak bagian dari lemari tersebut. Mbak Rara di sini mencoba meraba di mana handphoneku tadi, dan handphone yang dicari-cari oleh Mbak Rara akhirnya dapat diambil oleh Mbak Rara. Langsunglah handphone itu dibuka. Dari cahaya yang terpancar dari handphone yang dipegang oleh Mbak Rara, beliau bisa melihat ke sekitaran yang ada di dekat Mbak Rara. Sedikit terlihat suasana yang ada di dalam kamar. Di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri, yang menimbulkan pertanyaan besar di diri Mbak Rara pada saat itu. Sosok tangan. Tangan siapa yang menarikku tadi? Tangan siapa yang menuntunku untuk sampai mengambil handphone yang ada di atas lemari? Setelah Mbak Rara mendapatkan handphone, sudah mendapat sedikit sumber penerangan, posisi berdiri Mbak Rara sekarang berada di pojokan kamar. Jarak Mbak Rara berdiri untuk sampai kembali ke tempat tidur yang tadinya Mbak Rara rebahan sambil baca novel, ini jaraknya lumayan karena kamar itu cukup luas. Mungkin kalau digambarkan sekitar 3 meter dari tempat beliau berdiri baru bisa sampai ke tempat tidurnya. Dengan posisi berdiri sekarang, Mbak Rara ini jatuhnya membelakangi pintu kamar tersebut. Nah, ketika posisinya membelakangi pintu kamar, dia merasa kalau ada sekelibat bayangan melintas di belakang Mbak Rara menuju ke arah pintu kamar. Langsunglah Mbak Rara ini membalikkan badannya sambil membawa cahaya dari handphonenya dan pas di depan pintu kamar. Dari bukaan pintu kamar yang kecil, jelas Mbak Rara melihat sekelibat sosok wanita dengan pakaian putih melewati bukaan pintu kamar yang kecil tersebut. Dari bias cahaya handphone itu, yang terlihat cuman bagian punggung dari sosok misterius tersebut. Bus! Sekelibat tapi jelas, dan yang gak habis pikir dari Mbak Rara, kalau memang itu sosok manusia, mustahil. Dengan bukaan pintu yang kecil, sosok itu bisa lewat
Sedangkan sosok yang dilihat oleh Mbak Rara ini tubuhnya hampir sama besar dengan Mbak Rara sendiri. Setelah melihat penampakan itulah Mbak Rara ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Handphone yang dipegangnya seketika jatuh. Mbak Rara nggak bisa berdiri lagi. Dia duduk sambil merangkul dengkulnya. Apa yang dialami oleh Mbak Rara? Kejadian yang menakutkan yang barusan dialami oleh Mbak Rara di waktu yang bersamaan dialami juga oleh Mbak Tia yang berada di ruang utama, yang sedang duduk sambil asik nelpon pacarnya yang ada di Jakarta. Kejadian itu juga beliau alami. Menurut kesaksian, menurut pengakuan apa yang dirasakan dan dialami oleh si Mbak Tia. Sebelum lampu mati, kecurigaan dari Mbak Tia ini sudah muncul. Karena pacar Mbak Tia yang ada di Jakarta mengatakan kepada Mbak Tia, "Dek, kamu lagi duduk sama siapa? Kamu bilang kamu duduk sendirian. Tapi aku dengar ada orang ngobrol. Ada cewek ngobrol. Siapa yang di dekat kamu?" "Mas, aku sendirian loh ini. Di ruang tengah. Rara sedang di kamar. Suci lagi mandi. Gak ada siapa-siapa." "Masa sih gak ada siapa-siapa? Itu aku dengar jelas kok. Suaranya jelas. Kayak ada cewek yang ngomong pakai bahasa Sunda." Sontak di sini Mbak Tia mengatakan kepada kekasihnya, "Mas, jangan aneh-aneh ya. Kamu jangan nakut-nakutin aku. Ini di villa Mas, bukan di rumah. Kita nggak tahu Mas, di sini itu ada apa. Kamu jangan main-mainin aku kayak gitu." "Enggak dek, sumpah. Jelas sekali aku mendengar suara perempuan berbicara dengan bahasa Sunda. Aku berani sumpah." Seketika lampu yang ada di ruangan tersebut mati. Ketika lampu mati, Mbak Tia di sini sudah merasa ada sebuah keganjilan. Handphone yang masih terus tersambung dengan kekasihnya yang ada di Jakarta. Cahaya yang ada di ruangan tersebut, satu-satunya sumber cahaya yang ada di ruangan tersebut, di ruangan yang gelap gulita, itu cuman dari handphone yang dipegang oleh Mbak Tia. Mbak Tia mengatakan kepada kekasihnya, "Mas, bentar ya, aku mau ke kamar. Mati lampu Mas, merinding di sini sendirian. Ditambah lagi tadi kamu nakut-nakutin aku." Ya udah, masuk ke kamar. Dan ketika Mbak Tia ini baru mau berdiri dari tempat duduknya, baru mau berniat untuk masuk ke dalam kamar, dari belakang Mbak Tia, beliau merasakan dengan jelas seperti sekelibat ada orang yang lewat. Tapi ketika ditoleh sama Mbak Tia, sosok itu tidak terlihat. Mbak Tia menoleh ke kanan dari arah yang dirasakannya ada orang yang lewat. Ketika beliau menoleh ke kanan, sosok yang dirasakan Mbak Tia lewat di belakangnya itu melewati Mbak Tia dari arah sebelah kiri. Begitu seterusnya. Beliau menoleh ke kiri, sosok itu lewat dari sebelah kanan. Seolah-olah dengan gelapnya ruang tengah pada saat itu, sosok yang tak kasat mata itu ingin mempermainkan Mbak Tia. Rasa takut sekarang sudah mulai menguasai diri Mbak Tia. Dia berniat untuk masuk ke dalam kamar. Perlahan dia melangkahkan kakinya dengan pasti, dengan sumber cahaya yang berasal dari handphone yang terus masih menyala, masih nyambung dengan kekasihnya yang ada di Jakarta. Dari bias sinar handphone itulah yang digunakan Mbak Tia untuk menerangi bagian-bagian sudut rumah yang ingin beliau lihat, yang beliau rasakan. Di setiap arah cahaya handphone yang diarahkan oleh Mbak Tia, di situ ada sosok yang tak kasat mata. Terus diarahkan Mbak Tia, diarahkan ke kiri, diarahkan ke kanan, diarahkan lurus ke depan. Beliau terus maju.
jarak dari ruang tengah menuju ke pintu kamar utama itu jaraknya tidak terlalu jauh, tapi karena suasana gelap, langkah kaki dari Mbak Tia ini terasa sangat berat sekali. Dan sesampainya di pertengahan antara ruang tengah dengan pintu masuk kamar tersebut, Mbak Tia menerangi atau menyinari bagian pintu. Memang terlihat sama Mbak Tia, pintu kamar itu terbuka sedikit. Mbak Tia terus menyoroti bagian pintu kamar karena arah Mbak Tia ini kan mau masuk ke dalam pintu itu. Dia terus menerangi bagian pintu sambil melangkah maju. Langkah maju Mbak Tia terhenti. Terlihat dari celah bagian pintu yang terbuka sedikit dari dalam kamar itu ada sosok perempuan yang keluar dari kamar. Sosok perempuan yang wajahnya tidak terlihat jelas, tapi perempuan itu rambutnya panjang menggunakan baju berwarna putih yang membuat Mbak Tia ketakutan. Bukan penampakan sosoknya, bukan, tapi sosok itu bisa keluar dari celah yang sangat kecil sekali, seolah-olah sosok yang dilihat oleh Mbak Tia ini dapat menembus pintu. Sosok itu terlihat dari perawakan tubuhnya, dari gerak tubuhnya. Sosok itu berjalan nunduk, berjalan menuju ke arah dapur, menuju ke arah belakang. Sontak di sini dengan penampakan yang dilihat oleh Mbak Tia, dengan rasa takut yang sudah menguasai dirinya, Mbak Tia di sini menabrak pintu yang sudah terbuka sedikit. Dak! Sesampainya di dalam kamar, Mbak Tia di sini semakin terkejut melihat kondisi dari Mbak Rara duduk terkulai lemas sambil merangkul dengkulnya dengan kepala yang tertunduk ke bawah. Ra, kamu kenapa? Ra, berkali-kali Mbak Tia ini mencoba untuk memanggil Mbak Rara dengan memukul bagian bahu kiri, bagian bahu kanan. Ra, hei, kamu kenapa? Bangun, Ra, bangun. Mbak Rara seolah-olah pingsan dalam keadaan duduk. Beliau sama sekali tidak berdaya lagi. Melihat kondisi Mbak Rara yang seperti itu, Mbak Tia di sini menangis sejadi-jadinya. Dengan saluran telepon yang masih tersambung dengan kekasihnya yang ada di Jakarta, mendengar suara tangisan dari Mbak Tia, otomatis pacarnya di sini panik bertanya, "Dek, kamu kenapa? Kok nangis? Rara kenapa? Dek, kamu kenapa?" Namun Mbak Tia tidak dapat menjelaskan kepada kekasihnya situasi yang mereka alami di villa pada malam itu. Mbak Tia tidak dapat menjelaskannya. Beliau cuma bisa menangis sejadi-jadinya. 2 orang dari 3 penghuni villa tersebut sudah mengalami teror di malam itu. Teror yang dialami oleh Tia dan Rara ini dalam waktu yang bersamaan. Apa nasibnya Suci yang berada di dalam kamar mandi? Sekali lagi di sini saya menegaskan kepada sahabat-sahabat semua, kejadian ini terjadi di waktu yang sama. Ketika Tia mengalami teror, Rara juga mengalami teror di waktu yang sama. Begitu juga dengan Suci yang ada di dalam kamar mandi. Ketika Tia dan Rara mengalami teror yang menakutkan ini, Suci juga tengah mengalami teror yang dialami oleh Suci. Ini lebih mengerikan dari apa yang dialami oleh Tia, lebih mengerikan dari apa yang dialami oleh Rara. Setelah Suci memanggil nama Rara, setelah Suci memanggil nama Tia, Tia, tolong dong anterin senter ke kamar mandi. Aku belum selesai sabunan nih. Aku takut, gelap di sini. Tolong dong anterin senter. Namun, apa yang dikatakan oleh Mbak Suci dari dalam kamar mandi ini tidak didengar, tidak disaut oleh kedua sahabatnya yang berada di luar. Mbak Suci pun di sini meneruskan mandinya. Air shower yang terus mengucur ke arah tubuhnya.
Terus diusap untuk membasuh sabun yang melekat di tubuh Mbak Suci. Walaupun dia tidak dapat melihat sabun itu udah bersih atau belum, tapi dia mau buru-buru lah bersihin tubuhnya, mau bergegas untuk keluar dari dalam kamar mandi yang gelap tersebut. Ketika Mbak Suci ini sedang membasuh tubuhnya, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah pintu kamar mandi. Tek, tek, tek. Suara langkah kaki itu seakan-akan orang yang berjalan itu menggunakan sendal bakiak atau sendal yang dasarnya itu terbuat dari kayu yang menyentuh ubin. Itu suaranya khas sekali, suara ketukan yang khas, dan itulah yang didengar oleh Mbak Suci mendekat ke arah pintu kamar mandi. Di sini ada sedikit harapan mungkin. Tiakah yang datang mengantar senter atau Rarakah yang datang mengantar senter? Mbak Suci terus membasuh tubuhnya dengan air shower yang mengalir dari arah belakang. Tepatnya dari arah pintu kamar mandi yang posisinya Mbak Suci ini membelakangi pintu kamar mandi. Terdengar seperti ada yang mau mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut. Tak, tak, nek, nek, nek. Otomatis di sini Mbak Suci yang sedang mandi, sedang membilas tubuhnya, langsung menoleh ke belakang. Pintu kamar mandi itu memang terbuka, tapi tidak ada siapapun yang ada di balik pintu kamar mandi tersebut. Mbak Suci memastikan. Dia menjongak, melihat ke arah luar. Sama sekali tidak ada orang, dan keadaan di luar itu gelap sekali. Mbak Suci pun membiarkan pintu kamar mandi itu sedikit terbuka. Beliau pun meneruskan mandinya. Baru Mbak Suci mau mematikan keran shower, beliau merasa kalau di bagian punggung belakangnya ini ada yang menyentuh. Tangan yang halus sekali, jari-jari tangan yang halus sekali, dan jari tangan yang menempel di bahu Mbak Suci ini terasa sangat dingin. Lebih dingin dari air shower yang membasahi tubuhnya. Tangan itu bergerak, yang awalnya di pundak bagian sini, terus turun sampai ke bagian pinggang dari tubuh Mbak Suci. Barulah Mbak Suci menoleh ke belakang. Apa yang dilihat oleh Mbak Suci? Apa yang dirasakan oleh Mbak Suci? Tangan yang memegang pundaknya, yang terus merayap sampai ke bagian pinggang, itu berasal dari sosok yang sangat menakutkan sekali yang terlihat oleh Mbak Suci. Tangan yang menempel di pinggang itu adalah tangan seorang perempuan yang tubuhnya itu seperti bungkuk seperti ini.